kita hari ini mungkin akan sharing mengenai pentingnya sertifikasi analisis efek dalam pasar modal dan mungkin akan ditemani kurang lebih sampai 30 menit ke depan begitu. Nah, di sini mungkin Mang Amsi baru join nih, gimana kabarnya Mang Amsi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kak Desa. Ini lagi saya lagi was-was aja karena di sini hujan lebat gitu. Dan iya, lagi ancaman sering hujan ya. terbesarnya mati lampu dan mati sinyal gitu. Oh iya betul. Kalau sampai badai ya biasanya. Betul. Mang Amsi saat ini kesibukannya apa nih Mang? Lagi sibuk kah atau lagi senggang? Oke, kalau saya kan sehari-hari guru ya, Kak. Guru di madrasah gitu, dan kebetulan sekarang sedang libur, tidak ada jadwal sekolah gitu, jadwal anak-anak juga sedang masuk minggu depan baru masuk gitu. Jadi lagi di rumah saja, dan juga yang membuat aktivitas lain terkait tentang pasar modal juga sih sebenarnya. Oke. Oh ya, berarti sedikit perkenalan dulu mungkin ya dari awal Mak Amsi. Mungkin ada yang belum pernah kenal nih sama Mak Amsi. Nih, Mak Amsi ini bernama asli Asep Muhammad Saiful Islam, RSA yang biasa dipanggil Mak Amsi, selaku founder dan juga CEO dari Syariah Saham. Nah, di sini mungkin Mak Amsi boleh memperkenalkan diri dulu, Mas. Enggak apa, silakan. Oke, teman-teman, saya Mang Amsi ya. Saya lebih suka disebut itu karena lebih santai gitu. Kalau disebut nama asli jadi pertama panjang dan juga resmi gitu. Nama saya sih aslinya Asep Muhammad Saiful Islam, kalau disingkatkan jadi Amsi. Kebetulan saya juga mendirikan komunitas ya, namanya Syariah Saham. Alhamdulillah dari tahun 2014 dirintisnya, kemudian 2015 establishnya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita berfokus pada pasar modal syariah umumnya, lebih spesifik di saham syariah. Oke. Nah, menarik banget nih yang tadi Mang Amsi bilang, kan Mang Amsi sudah membangun suatu komunitas yaitu Syariah Saham. Nah, di sini boleh diceritain nggak sih secara singkat tujuan dari Syariah Saham itu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi sebenarnya gini Kak, dulu itu 2014 ya. 2014 itu kita memang sudah ada saham syariah, sudah ada sistem online trading syariah, gitu. Tapi sosialisasinya masih kurang, dan terbukti tahun 2015 itu jumlah investor masih di bawah 5.000 orang untuk yang khusus syariah. Gitu. Nah, dari situ saya memiliki pemikiran kayaknya kita harus mulai gerak gitu ya, mensosialisasikan, tapi bukan atas nama regulator, tapi lebih sebagai personal aja gitu, sebagai investor ya. Akhirnya kita berbagi pengalamannya mulai dari blog, dari mulai website, dari blog, kemudian ke platform-platform sosial media, ke Facebook, kemudian ke Telegram, kemudian Instagram, dan sekarang di TikTok. Jadi sebenarnya sih kita lebih fokus pada literasi dan edukasi pasar modal syariah secara umum, dan secara spesifik saham syariah kita berputar di situ aja. Dan dari situ kita muncul berbagai layanan ya, misalnya yang terbaru adalah aplikasi Hisa. Aplikasi ini free, teman-teman download bisa di Android. Itu untuk screener. Jadi kalau orang nanya kan saham ini syariahnya kenapa? Gitu. Nah, kalau di aplikasi itu kita sudah bisa tahu tanggung bunganya berapa persen, kemudian pendapatan halnya berapa persen. Jadi kita terus berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal pasar modal syariah dan juga terutama di saham syariah. Oke, berarti memang tujuan awalnya pengen istilahnya membagikan informasi gitu ya kepada yang lain, betul, tapi seputar dengan saham syariah begitu. Jadi akhirnya dibentuklah, kemudian sampai sekarang sudah ada aplikasi yang bisa digunakan oleh kaula muda, oleh semua orang ya berarti ya. Betul. Oke, baik. Ya, kan Mang Amsi sebagai yang tadi sudah disebutkan gelarnya ada RSA dan RTA. Nah, boleh dong sharing kenapa sih alasannya mau mengikuti sertifikasi kompetensi khususnya di LCPM ini kan Mang Amsi, dan terutama kenapa Mang Amsi memilih untuk sertifikasi analisis efek, boleh dijelaskan sedikit? Oke, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, kalau saya pribadi sih itu berkah pandemi sebenarnya, berkah ada wabah kemarin kan saya banyak di rumah tuh, dan juga sertifikasinya itu bisa online ya, karena terus terang mungkin Kak Desa juga mungkin udah tahu juga kalau saya tinggalnya di hutan kan, bukan di perkotaan ya, saya tinggal di tengah hutan. Jadi untuk ke kota itu, ke Jakarta itu butuh waktu hampir 10 jam kalau sedang macet gitu. Jadi karena jauh, saya dari dulu nggak pernah sempat ikut sertifikasi kalau yang offline,
Karena di kota saya di Cianjur itu belum ada sertifikasi-sertifikasi semacam ini. Nah, ketika pandemi dibuka kelas online, nah saya tertarik ya, saya coba ikut aja. Kebetulan waktu itu ada beriringan RSA dan LTA gitu. Cuman berselisih 1 bulan aja. Jadi saya ikut pelatihannya 1 bulan, kemudian saya asesmen, dan di asesmen itu saya sebenarnya deg-degan gitu karena saya takut gak lulus ya, takut gak lulus karena basic saya, background saya bukan dari ekonomi Kak. Saya guru bahasa Arab, S1 saya bahasa Arab, S2 saya bahasa Arab juga. Sehari-hari ngajar bahasa Arab di pesantren, nggak ada hubungannya dengan ekonomi ataupun saham, apalagi teknikal atau analis efek gitu. Tapi ya Bismillah gitu, dan la haula wala quwata lah gitu. La tata illa billah. Jadi saya coba, saya belajari, dan alhamdulillah dua-duanya lulus tanpa apa namanya? Ujian ulang ya. Jadi lulus di percobaan pertama gitu. Lulus di cobaan pertama karena memang jadi teman-teman kalau yang sudah biasa menganalisis saham atau suka lihat istilahnya pembahasan tentang saham, itu sudah tidak aneh lagi lah materi-materinya. Jadi teman-teman justru seolah-olah mengulang gitu, merefresh pemikiran kita, pembelajaran kita. Akhirnya di sini kita lebih dibuktikan aja secara kompetensi kita mampu atau tidak. Itu mungkin. Oke, berarti itu dia yang bisa diambil. Jadi tidak melulu dari bidang pasar modal ataupun bidang keuangan ya yang perlu mengambil sertifikasi. Mungkin kalau memang dirasa perlu dan memang tertarik, mungkin bisa banget untuk mempelajari dan juga mengambil sertifikasinya. Karena ternyata mungkin dampaknya juga dirasakan ya dari Mang Amsi sendiri. Walaupun sehari-harinya biasa menjadi guru bahasa Arab atau mungkin memang dari jurusan dari bahasa Arab kayak gitu ya Kak. Nah, betul Kak. Kira-kira nih kalau misalnya Mang Amsi merasakan manfaatnya, nah Mang Amsi merasakan manfaat apa aja sih dari sertifikasi kompetensi yang udah Mang Amsi punya gitu? Oke, kalau bagi saya yang paling langsung instan itu manfaatnya nambah panjang nama aja ya. Maksudnya nama saya kan sudah panjang, sudah panjang. Nama saya sudah panjang, lebih dari 20 huruf, ditambah misalnya gelar, S1, S2, dan sebelum RSA RTA saya juga mengikuti sertifikasi perencanaan keuangan. Jadi AWP-nya saya dapat juga. Jadi dulu saya sampai kelakar sama teman-teman, Mang buat apa sih nambahin terus gitu. Saya bilang karena saya suka belajar gitu. Dan ini yang belum saya dapatkan. Jadi gini Kak, sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, saya kan sudah sering, mohon maaf, saya sudah sering diundang di mana-mana ya. Ketika masa pandemi itu di berbagai kampus saya alhamdulillah pernah diundang ratusan kali begitu. Yang saya malu dan minder itu ketika mereka minta untuk sertifikat, gitu, minta nama, dan gelar saya nggak ada hubungannya dengan ekonomi gitu. Dan setelah itu saya akhirnya berpikir, dan ada teman saya dari Cianjur bilang, Mang Amsi meskipun bukan dari ekonomi, tapi coba aja ikut sertifikasi kompetensi yang ada di bidang itu gitu. Jadi itu akan menutup akan menambah gitu, akan menutup celah kalau orang yang nanya ini ngapain ngomong saham tapi bukan dari ekonomi. Nah kalau kita dapat RSA RTA setidaknya kita ada kapasitas, atau misalnya dianggaplah kalau ngomong itu dia juga pernah belajar gitu Kak. Karena kalau kuliah kan agak lama ya, 4 tahun, meskipun kalau harus saya cerita, saya juga sekarang sedang kuliah lagi S1, S2 di ekonomi gitu. Tapi online. Jadi ya biar nambah lagi aja pengalaman dan pembelajaran saya. Jadi kalau teman-teman ditanya manfaatnya, kalau bagi saya tadi ya manfaatnya nambah panjang nama gitu, satu ya. Yang kedua nambah pengalaman dan juga nambah ilmu tentunya pasti itu ya. Dan kemudian yang ketiga jadi sedikit nambah pede aja kalau ditanya, wah ngomong apa sih ngomongin, karena saya itu kisah nyata loh Kak. Saya pernah ditanya, Anda ini lulusan apa? Kok ngomongin saham? Nah, itu sebenarnya bagi saya satu pecut dan satu lecutan semangat. Tadi saya harus belajar ekonomi gitu. Apapun bentuknya. Apakah itu sertifikasi dulu atau kuliah dulu. Nah, ini saya sertifikasi dulu, baru saya kuliah lagi. Dan alhamdulillah ya saya nikmati karena memang saya suka belajar ya dari dulu ya. Gitu. Seperti itu kan. Oke. Karena kebetulan Mang Amsi juga banyak terjun di sebagai pembicara-pembicara yang membahas tentang pasar modal ataupun saham. Mungkin Mang Amsi juga jadi tergerak karena merasa butuh validasi atas kompetensi-kompetensi yang Mang Amsi miliki sebenarnya, begitu ya. Jadi betul. Kalau misalnya setiap orang pasti pengen kemampuannya diakui gitu ya secara umum, dan mungkin validasi yang paling jelas adalah dalam bentuk sertifikat kompetensi gitu ya. Jadi kalau misalnya Mang Amsi mulai tergerak, mungkin dari situ gitu ya Bang ya. Jadi orang-orang percaya juga karena sertifikasinya juga udah didapat gitu. Nah,
kalau menurut Bang Asi dari sertifikasi kompetensi yang dimiliki atau memang yang ada gitu sejauh ini, bisa nggak sih ngasih manfaat atau ada linearisasi nggak sih dengan konten-konten di syariah saham? Oke, sangat linear kan, karena kan yang jadi concern syariahsaham.id, syariahsaham.com, Instagram, semua platform sosial media maupun website kita itu bicara tentang saham syariah. Nah, bicara tentang saham syariah selalu ada dua pembahasan di situ, apakah itu fundamental atau teknikal. Dan dua-duanya itu sertifikasinya ada di LSPTM gitu kan, RSA, RTA, CTA, CSA gitu. Kalau nanti saya mau melanjutkan kan ada CSA, CTA juga ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat relevan dan sangat membantu sekali, dan maka saya dorong juga CEO-nya Syariah Saham. Jadi sebenarnya saya sudah mantan CEO sekarang ya. Bukan lagi CEO-nya kan. Saya sudah delegasikan ke yang lain ya, ke Kang Adi misalnya. Nanti Syariah Saham itu semua foundernya saya dorong untuk ikut sertifikasi apapun gitu, termasuk yang terutama yang berkaitan dengan pasar modal dan juga efek gitu ya. Misalnya Kang Adi saya dorong ke RSA, RTA-nya apa aja, pokoknya apapun lah, WPPE semua ikut aja gitu, MI kalau bisa gitu. Selama kita ada kesempatan, kemudian ada peluang, apalagi banyak masa-masa pandemi itu kan banyak diskon yang biasanya harganya 100% bisa diskon 50, bahkan ada yang 30%. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu. Dan bagi saya manfaatnya langsung terasa ketika ada RSA RTA itu ya, setidaknya tadi ya Kak. Jadi sebenarnya kita memvalidasi betul ya, memvalidasi hobi gitu, menjadi kompetensi yang sebenarnya passion gitu. Kan kalau rumus 4E itu ya, easy, enjoy, excellence, earn. Easy, enjoy, excellence, earn gitu. Mudah, kemudian menikmati, mahir, dan menghasilkan. Nah itu kan kalau misalnya mudah, menghasilkan, kemudian mahir, itu kompetensi. Kompetensi divalidasi dengan sertifikasi atau dengan asesmen kompetensi, dan itu saya guru misalnya. Guru itu ada namanya PLPG ya, pendidikan latihan guru misalnya, yang akhirnya bisa disertifikasi pendidik. Nah, ketika kita punya sertifikasi pendidik, konversinya ya, kalau di saya misalnya nambah tunjangan profesi guru. Nah, kalau misalnya sertifikasi pasar modal, ketika teman-teman nanti punya kompetensi di bidang analisis efek ataupun analisis teknikal, teman-teman nanti bisa katakanlah menambah portofolio ketika misalnya melamar ke satu sekuritas atau ke satu perusahaan yang membutuhkan itu, teman-teman akan ada nilai tambah di situ. Oh, ini pernah dapat sertifikasi. Dan kalau di kampus itu sekarang ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu kan wajib ada satu keahlian ya, satu kompetensi, apakah itu yang misalnya basic seperti WPWE atau misalnya termasuk juga RSA RTA juga bisa. Nah, itu kan menjadi nilai tambah ketika teman-teman nanti keluar dari kuliah atau keluar dari perguruan tinggi itu, bukan hanya sekedar nilai akademik, tapi juga ada skill, soft skill yang bisa diperlihatkan lah kepada halayak seperti itu. Iya betul. Gitu, Kak. Jadi memang cakupannya ternyata luas juga, tidak hanya untuk pekerja gitu ya. Jadi memang yang belum sama sekali berkecimpung pun mungkin itu akan membuka jalan-jalan lain seperti membantu untuk sebagai portofolio dan juga pendamping ijazah gitu ya. Nah, karena Mang Amsi sudah merasakan langsung, karena ini ibaratnya sekolah tapi lebih instan, jadi mungkin ada proses belajarnya juga, ada proses ujiannya juga, sehingga kompetensi itu diakui gitu ya. Dan Mang Amsi sendiri udah merasakan nih apa manfaatnya gitu secara langsung, karena memang berkecimpung juga di dunia yang diambil sertifikasinya oleh Mang Amsi. Nah, di sini menurut Mang Amsi, karena Mang Amsi sebagai pemegang sertifikat dari analisis efek nih, kira-kira peranan dari sertifikasi analisis efek ini ke depannya di 2022 atau di kedepannya lagi itu kayak gimana sih Mang? Maksudnya potensinya gitu yang bisa dilihat. Oke Kak, saya mungkin akan mulai dari data statistik ya. Jadi saya kan kebetulan juga suka ngasih insight buat siswa-siswa yang akan melanjutkan kuliah. Nah ternyata mayoritas sekarang pilihan jurusan dari siswa untuk perguruan tinggi itu di 5 besarnya jurusannya ekonomi syariah. Diakui atau tidak? Jurusannya adalah ekonomi syariah yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi Islam misalnya. Nah, otomatis ketika misalnya ekonomi syariah ini menjadi sesuatu yang paling diminati, nanti kan di industrinya akan ada yang dibutuhkan profesi-profesi tertentu. Nah, profesi-profesi itu salah satunya adalah analis pasar modal misalnya.
Jadi gini, pasar modal Indonesia masa depannya ada di pasar modal syariah. Pasar modal syariah atau ekonomi syariah sedang menggeliat menuju pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan di situ pasti akan membutuhkan katakanlah sumber daya manusia, human resource yang terkait dengan profesi-profesi seperti itu. Contoh yang paling real adalah saya misalnya ketika saya sudah mendapatkan RSA-RTA, saya diundang menjadi dosen. Saya diminta menjadi dosen. Sebenarnya saya cuma guru, dan kalau secara linearitas saya nggak masuk di Fakultas Ekonomi. Tapi sekarang saya alhamdulillah dimasukkan sebagai dosen di salah satu Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Gitu. Ketika ditanya, Mang kenapa Mang Amsi bisa masuk di Fakultas Ekonomi Islam? Karena S2-nya pun nggak linear, S1-nya juga bahasa Arab, S2-nya bahasa Arab. Terus saya bilang, karena saya punya RSA-RTA. Jadi yang minta saya langsung aja tuh wakil dekannya. Mang Amsi masuk, nanti ada mata kuliah yang buat Mang Amsi. Nah, terus saya bilang, kenapa Pak saya bisa dipanggil di sini? Karena Mang Amsi sudah punya sertifikasi analis efek tadi. Jadi kalau bagi saya pribadi itu berimbasnya lumayan banyak sekali gitu, terutama dari sisi akademis. Kemudian, padahal sebenarnya Kak, kalau saya boleh jujur, saya itu kalau pas ditanya asesor ya, Pak, saya lupa siapa, pokoknya pasti dari LSPPM lah, bukan Pak Ajit, bukan. Saya ditanya gini, Pak Asep ini buat apa ya, ikut sertifikasi ini? Terus saya jawab, saya suka belajar aja Pak. Si asesornya ketawa gitu, senyum. Yang lain tuh jelas tujuannya, mau kerja, mau jadi analis, mau ngelamar ke perusahaan efek gitu. Ini kalau jawabannya cuma mau belajar, ya Pak, karena saya senang aja belajar saham gitu. Waktu itu saya kepikiran cuma senang aja, yang penting lulus gitu. Tapi ternyata setelah ada sertifikasinya sudah dikirim itu email tentang sertifikatnya yang ada hologramnya itu, ternyata saya diundang gitu, saya diminta untuk jadi dosen dan dimasukkan di brosurnya. Nama saya ada di situ lengkap, Asep Fakultas Islam, SPD, MAPD, itu gelarnya juga kan nggak nyambung ya, SPD, MAPD, RSA, RTA, AWP gitu, Associate Wealth Planner, ngajar di Fakultas Ekonomi. Ya itulah teman-teman. Jadi kalau saya pribadi memang ceritanya aneh gitu ya. Guru bahasa Arab, ngajar di madrasah, kemudian karena ikut sertifikasi kompetensi ini, akhirnya bisa diundang jadi dosen. Saya nggak melamar jadi dosen loh Kak. Saya nggak melamar jadi dosen, tapi alhamdulillah saya diundang jadi dosen di situ. Kemudian juga di beberapa kampus saya juga pernah jadi dosen tamu, misalnya di ITB, di IPB, di UI, di UGM. Yang dulu saya itu susah masuknya ke sana, sekarang jadi mudah, gitu kan. Jadi kalau sekarang saya bisa masuk seluruh perguruan tinggi favorit karena saya ngebahas saham syariah dan juga dapat kompetensi, gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya kita tangkap dari cerita Mang Amsi nih, berarti peluangnya untuk kedepannya dimulai dengan sertifikasi kompetensi itu besar banget gitu ya Mang ya. Kayak kita bisa terbuka lewat jalur-jalur yang mungkin nggak terduga gitu, kayak mungkin Mang Amsi nggak pernah tahu kalau ternyata bisa sampai direkrut sebagai dosen atau mungkin diajak sebagai pengajar-pengajar di universitas ternama gitu ya, karena kompetensi yang Mang Amsi punya nih kayak gitu. Nah berarti itu kan dirasakan secara langsung gitu ya Mang ya. Potensinya otomatis besar sekali dong ke depannya, karena dirasa semua orang berpotensi untuk kayak Mang Amsi juga gitu istilahnya ya. Dan kalau menurut Mang Amsi nih, kalau literasi syariah saham diterapin juga nggak sih dari proses pengalaman yang Mang Amsi punya sebagai orang dosen, sebagai orang yang memiliki kompetensi analisis efek gitu? Iya, pastinya ya Kak. Jadi ketika kita sudah RSA, RTA, kita kan lebih hati-hati tuh dalam membahas saham. Maka justru ketika saya sudah saya sudah dinyatakan lulus ya, sudah dinyatakan lulus di RSA, RTA, saya lebih hati-hati dalam membahas satu saham. Ada etikanya, ada disclaimer on-nya, tidak seenaknya ngomong gitu. Justru kadang teman-teman juga suka heran. Dulu Mang Amsi suka aktif ngomongin saham, kok sekarang tidak terlalu aktif gitu. Ya, tadi lah saya juga tidak terlalu bebas kalau ngomong sekarang gitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus kalian jaga secara kode etik misalnya dan yang lainnya, yang itu diajarkan di dua sertifikasi ini, pada kandaknya dan yang seterusnya. Jadi literasinya itu semakin lebih terstruktur, tertata dan juga lebih hati-hati. Maka alhamdulillah kita selamat dari yang namanya titel commerce lah, afiliator yang nggak jelas, kita selamat gitu. Kenapa? Karena kita punya kode etik, kemudian juga hal-hal yang harus dijaga ketika menjadi seorang yang kompeten dalam satu bidang,
karena itu mengikat kepada kita tidak sembarangan, meskipun ada batas waktunya cuma 3 tahun, tapi itu membangun sebuah karakter bahwa kita nggak bisa sembarangan dalam mengatakan sesuatu. Kalau nggak ada dasar, nggak ada ilmu, nggak ada data, kita nggak bisa. Makanya mungkin saya nggak menarik buat para pom-pomers atau tanda kutip bandar itu nggak suka sama saya gitu. Emang sih nggak bisa gitu di apa ya, diperalat begitu ya seperti itu lah. Karena saya juga diuntungkan dengan tinggal di balik goa dan di balik belantara, jadi saya jauh dari hingar-bingar bandar dan pasar gitu kan. Iya, betul-betul. Jadi memang setelah semakin tahu tentang lebih dalam tentang kode etik dan apa yang seharusnya dibicarakan dan tidak dibicarakan, mungkin jadi semakin membatasi ya penting mana seberapa penting yang harus kita omongin, yang harus kita jaga gitu ya. Sebagai seorang yang memang memegang komunitas khususnya syariah saham gitu, yang mengedukasi banyak orang, yang mungkin pengguna aktifnya juga banyak banget gitu ya, yang ngikutin banget syariah saham. Pasti kan mereka juga ngikutin informasinya, otomatis informasi dari seorang yang sudah memiliki kompetensi itu perlu dijaga dong, karena memang dia udah punya kompetensi kok, jadi kita akan percaya gitu sebagai si followersnya gitu kan biasanya. Nah, kalau Mang Afi boleh kasih pesan sedikit nih buat para sobat kompeten di sini yang mungkin lagi nonton juga, yang mungkin masih ragu tentang sertifikasi kompetensi kayak penggunaannya. Mungkin Mang Afi bisa ngasih tipsnya atau meyakinkan mereka. Oke. Kalau dari saya gini kan, jadi turn your passion become your mission. Ubah passion kamu menjadi misi kamu. Jadi kalau sudah passionnya jadi misi, kita akan belajar apapun dan suka dengan belajar yang terkait dengan itu. Jangan sebaliknya, don't be your passion, become your poison. Jangan jadikan passion itu jadi racun kita. Jadi harus jadi misi. Become our mission, not our poison. Jadi jadikan passion itu menjadi misi kita, bukan sebagai racun kita. Salah satunya adalah dengan cara kita terus belajar dan terus melatih kompetensi, mengasah kompetensi kita. Saya tidak pernah berhenti, meskipun katakanlah orang saya udah jadi guru bahasa Arab ya, tapi saya tidak berhenti terus belajar tentang misalnya TOEFL, yang ada kaitan dengan kompetensi berbahasa asing itu saya selalu ikut kan. Saya selalu rutin latih setahun sekali, itu saya cek tes saya apakah saya masih layak nih ngajar bahasa Arab, atau saya masih layak kayak ngobrolin bahasa Inggris, karena saya juga sering diminta jadi penerjemah bahasa Inggris. Jadi semua yang sifatnya kompetensi itu saya selalu minimal 1 tahun kali itu di-upgrade lah, dilatih ulang, di-review ulang, termasuk yang sifatnya kompetensi di pasar modal juga. Jadi kalau bagi saya pesan ke teman-teman, jangan ragu untuk belajar, karena when you stop learn, you stop earn gitu. Kalau kamu berhenti belajar, maka kamu berhenti berpenghasilan. Jadi intinya belajar sama dengan income ya. Belajar apapun, minimal income-nya buat pemikiran dan pelajaran dan perkembangan diri kita. Oke, bagus banget ya, menginspirasi banget, karena mungkin banyak sobat kompeten di sini yang sebenarnya sudah memiliki passion di bidang pasar modal, tapi masih ragu nih seberapa penting sebenarnya sertifikasi itu buat mereka ke depannya gitu ya. Jadi mungkin dari sharing session kali ini dengan Mang Amsi mungkin bisa mencerahkan juga tentang kehidupan setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi, mungkin bisa membuka jalan-jalan lain gitu ya. Nah, di sini mungkin ada Mang Amsi. Oke, karena sini sudah kembali. Di sini ada pertanyaan dari sobat kompeten yang hadir hari ini tentang kemarin sempat untuk membeli saham buka, ternyata besoknya jadinya syariah. Nah, sudah dijual kembali walaupun itu rugi. Untuk pertanyaannya, apakah kerugian ini diganti KSEI atau enggak ya gitu. Mungkin boleh dijawab. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang namanya jual beli saham itu ibarat dagang ya. Kalau rugi kan kita nggak bisa ganti rugi ke pasar ya. Ganti rugi yang harus kita perhatikan ya tadi, sebelum dan setelah menjual itu selalu ada risiko. Makanya kalau misalnya tidak siap dengan risiko, jangan pernah menyentuh saham. Karena saham itu ada risiko yang volatilitasnya tinggi. Jadi kalau saya misalnya sudah biasa menahan rugi 20-30% atau bahkan sampai 50% pun udah biasa gitu. Karena ya yang namanya investasi ya bersahabat dengan waktu kan, seperti itu. Tapi kalau tidak siap dengan rugi, maka jangan pernah menyentuh saham, karena kenal risiko, kenal rezeki.
mengenali risiko profil investasi kita itu adalah saluran rezeki kita. Nah kalau misalnya tadi udah beli saham buka emang kemudian rugi, ya ruginya tanggung sendiri. Kenapa? Karena itu risiko. Sama misalnya dengan kita beli tomat di pagi hari, kemudian sampai siang nggak ada yang beli, gitu. Akhirnya tomatnya mulai layu dan kita nggak bisa bahkan menjual tomat tersebut di harga beli, gitu. Akhirnya kita jual rugi. Yang tadinya 10.000 sekilo kita jual 5.000 sekilo. Itu biasa dalam dagang. Dan bawalah dan tinggal dibawa pola pikir perdagangan real itu ke dalam pola pikir perdagangan saham. Kenapa? Karena dua-duanya ada di pasar. Yang satu pasar real, yang satu pasar modal. Ada penjual pembeli, ada yang diperjualbelikan, ada akadnya. Jadi kalau ditanya apakah kerugian diganti oleh KC, pertanyaan sederhananya, kalau kita rugi jualan tomat di pasar, apakah kerugian yang ditanggung oleh pasar itu? Kan tidak. Ruginya ditanggung sendiri, gitu kan? Oke, cukup jelas ya. Jadi memang pasar modal sama dengan konsepnya sama dengan pasar biasa. Jadi untuk kerugian memang akan ditanggung oleh diri masing-masing gitu ya. Jadi memang sebelum untuk memutuskan jual beli perlu mengetahui atau memahami konsep ruginya gitu ya. Jadi akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Dan pertanyaan terakhir nih mungkin untuk sebagai penutup juga Mang Ansy. Yang perbedaan paling jelas yang Mang Ansy rasakan dari sebelum mendapatkan sertifikasi kompetensi sampai saat ini setelah dan sudah menerapkannya di mana-mana gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Jadi kalau ditanya manfaatnya sangat banyak, ya, terutama dari sisi tadi. Gitu. Manfaat insannya tadi nambah bingung yang nyetak sertifikat. Gitu. Karena gak cukup nama saya dengan gelarnya kalau dimunculin semua. Saya suka singkat aja namanya Mang Ansy aja, nggak usah pakai nama asli. Yang kedua, ketika saya share di berbagai kampus saya semakin pede gitu. Dulu saya minder kalau ngisi di Fakultas Ekonomi itu saya minder Kak, karena suka dan kadang ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab atau misalnya ada pertanyaan yang tanda kutip memojokkan saya karena saya bukan berasal dari yang backgroundnya ekonomi. Nah setelah mengikuti kompetensi tidak saya bisa ngomong tentang siklus ekonomi ya, misalnya ada resesi, ada recovery dan yang lainnya. Kemudian saya bisa bicara tentang makroekonomi yang dulu itu saya apa gitu, sekarang agak bisa menjelaskan sedikit lah korelasi antara inflasi dengan suku bunga, dengan saham, dengan perdagangan saham dan perdagangan obligasi dan yang lainnya. Dan itu saya dapatkan di sertifikasi kompetensi itu. Kemudian yang ketiga manfaatnya kita ketika membuat konten pun kita sisi edukatifnya lebih kita dominan ya, atau lebih kita utamakan. Kenapa? Karena saya lebih melihat bahwa yang namanya harta itu bisa habis, gitu. Tapi ilmu itu akan terus berkembang dan terus bermanfaat selama ilmu itu ada. Jadi ketika saya menambah kompetensi atau menambah belajar, berarti menambah kapasitas atau menambah pengetahuan saya tentang sesuatu hal. Dan ketika saya bagikan lagi ke banyak orang, kebermanfaatannya lebih besar lagi dan itu akan menjadi sebuah, kalau bagi saya sebagai seorang muslim itu sebuah keberkahan yang tidak bisa dinilai dengan materi seperti itu. Oke, jadi mungkin memang pada prinsipnya bagi Mang Ansy ini semakin banyak tahu, semakin banyak yang dipelajari, semakin banyak yang bisa diberikan ke orang lain gitu ya. Betul. Nah, betul. Dibagi ke orang lain. Jadi orang lain juga tahu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bisa nanya, kita bisa jawab dengan real dan memang tahu gitu kita pengetahuannya gitu ya dengan sertifikasi kompetensi itu. Nah, mungkin sharing session kali ini udah cukup sampai sini. Kita bertanya-tanyanya. Mungkin kalau misalnya sobat kompeten masih banyak yang mau ditanyain dan diskusi dengan Mang Ansy, boleh ya Mang ya mampir ke Instagram Mang Ansy atau Syariah Saham untuk pertanyaan-pertanyaan atau request terkait topik apa sih yang mau dibahas di Syariah Saham gitu, boleh mungkin ya mampir ke Syariah Saham. Dan juga kalau ingin menggali lebih banyak tentang sertifikasi kompetensinya, boleh silakan mampir di Instagram kami di LSP_pasar modal. Nah, bagi teman-teman yang belum follow mungkin boleh follow keduanya biar sama-sama tahu terkait bidang pasar modalnya dan juga sertifikasi di pasar modalnya. Nah, di sini mungkin saya ingin pamit untuk mengakhiri dari sharing session kali ini. Terima kasih banget Mang Ansy sudah menyempatkan hadir untuk sharing hari ini. Menarik banget bahasannya dan menginspirasi untuk mungkin sobat kompeten yang masih ragu nih terkait sertifikasi kompetensi. Terima kasih banyak Mang Ansy, semoga sehat selalu dan dilancarkan untuk urusan kedepannya. Selamat sore Mang Ansy. Sampai jumpa teman-teman.